menanggapi beberapa pernyataan yang selama ini didiskusikan baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta tentang jalur mandiri. Memang kita sepakat bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Dirjen Dikti, Direktur Kelembagaan harus mengevaluasi. Bahkan kita mengusulkan ditutup saja jalur mandiri, karena jalur mandiri itu menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama bagi PTS alit, PTS kecil. Nah, sebaiknya pemerintah itu, karena mahasiswanya, dosennya juga dibiayai APBN, konsentrasi kepada S2 dan S3. Jadi tidak membuka terlalu banyak S1. Karena di PTS tentunya sangat berat kalau mendirikan S2 dan S3 kecuali PTS yang elit. Nah, ini juga ini sangat mendesak karena di lingkungan kita sendiri menyatakan ini harus ditutup, tidak dibuka kembali. Ini mohon dievaluasi dengan sangat kepada pihak Kemendikbud RI berikut jajarannya. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa dosen atau lulusan PTS itu penyumbang terbesar di dalam korupsi. Nah, pernyataan itu sangat disayangkan. Kalau terjadi di berbagai instansi lulusan perguruan tinggi korupsi, itu kan oknum. Jadi masih banyak para guru besar, dosen, guru negeri swasta di PT itu yang banyak, yang baik-baik gitu. Kalau oknum itu ya di mana-mana ada oknum yang menyalahgunakan wewenang itu. Jadi kita tidak begitu sepakat dengan salah satu wakil ketua KPK yang menyatakan pernyataan seperti itu. Kemudian juga kita meminta kepada kementerian bahwa di daerah-daerah ini jangan dibuka kelas PTN, karena sesungguhnya kalau dibuka seperti itu PTS kecil di daerah itu sangat sangat berat, karena pemerintah itu dibiayai oleh APBN. Sementara kita harus mulai mencangkul dari awal untuk tanah, mencari mahasiswa, gaji dosen, untuk gedung, dan segala macamnya kita harus mencari. Maka berat itu karena masyarakat kita itu masih negeri maintain. Oleh karena itu kita sangat memohon untuk tahun yang akan datang ini harus dievaluasi oleh pihak kementerian. Dan kita sendiri sampai hari ini setelah ditetapkan APBN 20% alokasi pendidikan, kita sendiri nggak tahu sebenarnya berapa sih yang diberikan alokasi untuk swasta ini. Yang terasa kalau di dasar menengah ada BOS, itu yang terasa sekarang ini. Tapi untuk semua prasarana masih belum. Di perguruan tinggi belum terasa. Ada KIP, ada segala macam, itu baru beberapa bagian belum menyeru. Oleh karena itu juga kita perlu beremuk bersama kira-kira APBN yang 20% dari APBN itu gimana. Kemudian juga pemerintah daerah juga belum sepakat seluruhnya bahwa pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk membantu perguruan tinggi swasta. Nah, ini juga perlu digaungkan kembali. Kemudian pajak juga pengalaman kami di Jawa Barat itu susah payah untuk mendapatkan keringanan pajak. Ada yang 50%, ada yang 40%. Padahal kita itu adalah membangun generasi bangsa, kita itu membangun SDM. Tanah kita yang dipakai untuk pendidikan itu kenapa harus kena pajak? Itu harusnya pemerintah hadir di situ. Harusnya pemerintah ya memberikan kebebasan, tidak perlu pajak itu memang dibebankan kepada yayasan gitu. Kemudian juga listrik juga sama. Kita tuh bukan untuk menerangi apa-apa, menerangi untuk orang yang belajar, orang yang kuliah, dosen segala macam gitu. Jadi memang kehadiran negara ini harus betul-betul kalau kita
ingin bersama-sama, karena terus terang di perguruan tinggi swasta itu sangat banyak, jauh, hampir 4 ribuan perguruan tinggi se-Indonesia, sementara PTN itu kan di 200 PTN se-Indonesia, itu sangat jauh. Jadi penyumbang terbesar untuk meningkatkan IPM, meningkatkan bangsa ini kan itu dari swasta. Kembali lagi ke jalur mandiri. Kenapa jalur mandiri itu kita sangat menyoroti? Karena seolah-olah PTN itu yang kaya, yang pinter diambil. Jalur mandiri ini kita kebagian sisanya. Kita harus bersaing. Sementara SDM-nya, sumber pemasukan mahasiswanya sendiri dari SDM-nya ya seperti sekarang ini. Kalau mereka kan ngambil, yang tidak lolos di situ baru kita. Nah, jadi pemerintah itu PTN lebih baik kalau menurut kami itu konsentrasi di S2, S3. Karena kalau dari lulusan S1 tidak matang, itu akan dimatangkan oleh S2 dan S3. Jadi jangan seolah-olah bersaing di S1. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.